Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum biisanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang benar-benar senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kaulis kemana ya? Hilang? Sinyal kayaknya. Semoga saja. Nah, ini balik lagi beliau. Habis hujan biasa. Habis hujan. Depok mau begitu sih. Bekasi juga. Oh, Bekasi juga ya? Lanjut, Sat. Alah Ustaz, tiba-tiba Labas. Insya Allah Biasa, nggak boleh terlalu sempurna itu baik. Iya. Nggak keren gitu kalau terus sempurna. Ini ada Umar bin Khattab, Masya Allah. Allah. Ustaz, afu dengan kekilapan nih, ternyata ininya drop baterai. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurlah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, pagi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, pagi yang di 10 hari Zulhijjah tentu jadi hari-hari yang istimewa ya. Detik-detik hari-hari menjelang kita di Yaumul Adha tentu menjadi puncak ibadah di 10 pertama di Zulhijjah ini, dan mari kita tetap memanfaatkan 10 pertama di Zulhijjah ini menjadi hari-hari istimewa bagi kita, karena di sanalah pahala kita Allah akan lipat gandakan ketika amal kebaikan kita lakukan, dan sebaliknya ketika kita berdosa pun Allah lipat gandakan. Inilah bulan haram, bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, dan tentu saja keistimewaan bulan ini salah satunya diisi oleh kita dengan sedekah pagi yang menjadi rutinitas kita. Setiap pagi kita berbagi dengan saudara-saudara kita dalam bentuk infak fisabilillah, sedekah pagi yang insya Allah sebagian akan kita salurkan juga untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan tentu untuk kegiatan dakwah juga yang setiap hari kita lakukan dari pagi sampai malam. Alhamdulillah, kesempatan bagi kita yang masih istiqomah untuk menyelenggarakan kajian-kajian di pagi maupun malam hari. Di malam hari khusus untuk pengurus Parbajar, dan juga ada di malam Ahad bersama Ustaz dan Ustaz Dodi bersama sekolah Ayah Bunda ya. Dan di hari ini, pagi ini, sebagaimana biasa di hari Rabu ya, hari yang mungkin selalu ditunggu oleh jamaah nih, karena kita akan kembali mengkaji tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang agung yang ketika kita selami, kita tadaburi, tentu kita berharap keimanan akan bertambah keimanan kita, karena inilah kita dengan Asmaul Husna ini mudah-mudahan kita makin meningkat arafah kita ya, kepahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini kita akan membahas satu nama yang agung, Al-Jalil gitu ya. Dan mungkin di terjemahan bahasa Indonesia sangat terbatas sekali ya memahami Al-Jalil ini, karena
sama dengan Al-Azim gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab tentu punya kekhasan, punya spesifikasi makna yang berbeda gitu ya. Nah, inilah kelemahan kita bahasa Indonesia yang memang susah mendeskripsikan bagaimana bahasa Arab, apalagi tentang Asmaul Husna ini. Dan jamaah yang dengan Allah, ini guru kita sudah hadir dan insya Allah akan selama sejam ini ya, kita ditemani oleh guru kita untuk bisa memahami Al-Jalil. Dan teringat mungkin kalau di setiap pagi ada Asmaul Husna atau ada surah Ar-Rahman, sekali ada satu kata yang disebutkan Dzul Jalali wal Ikram gitu ya. Allah itu Maha Al Jalalah. Dan di sini insya Allah menjadi pembahasan yang mudah-mudahan kita memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari kita. Tafadhol mashkur Ustaz Adi. Masih ini Ustaz? Alhamdulillah. Mata'ala Allah fi kulli hayatukum insyaallah Ustaz. Amin. Hamdan katsiran, hamdan naimin, hamdan yu'aqaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawada. Wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Sahabat Mutiara Hati dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, tentu menjadi keniscayaan setiap kita, yakni mensyukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita dalam konteks sekecil apapun karunia Allah. Yang ketika kita hadirkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, maka lengkaplah sudah pensyahadatan kita kepada Allah dan juga pensyahadatan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul maka tidak akan pernah bisa lengkap keislaman seseorang. Pagi ini kita akan membahas Sang Maha Luhur, Al-Jalil, Allah yang Maha Agung. Kalau dalam surah Al-Rahman ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, itu Allah SWT dengan sangat jelas dan menyampaikan kepada kita ini alafu kaki Anda masih ada masalah ini. Jadi kalau saya meringis-meringis gitu ya berarti kaki saya lagi masalah. Dikatakan bahwa wa batagi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abi ai ala rabbika tuqatan. Dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan, keluhuran, keagungan. Betul kata Ustaz Khalis tadi bahwa kita punya kemiskinan perbendaharaan kata jika disandingkan dengan bahasa Arab. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang terrangkum dalam Asmaul Husna, Al-Jalil ini satu-satunya yang termasuk yang tidak termaksud di dalam Al-Quran. Dan ulama tetap menganggapnya sebagai bagian dari Asmaul Husna. Syekh Ali Ahmad At-Tatawi dalam kitab Miftahul Jannah, Syarh Aqidah Ahlussunnah, Syarh Aqidah Ahlul Quran wa Sunnah, beliau menuturkan bahwa dalam Al-Quran tidak disebut nama dalam bentuk Al-Jalil, tapi disebut sebagai dalam bentuk Dzul Jalal. Allah Al-Jalil menurut beberapa ulama adalah dia yang menyandang sifat-sifat jalal, keagungan, keluhuran, yang kemudian maha karyanya sehingga tidak membutuhkan sesuatu, maha suci ya, maha mengetahui, maha kuasa,
dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan yang lain. Maka dari sini makna Al-Jalil ini bisa dibedakan antara Asma Al-Kabir dengan Al-Azim. Maka Al-Kabir menunjukkan kebesaran zatnya, Al-Jalil menunjukkan kebesaran sifatnya. Sedangkan Al-Azim merupakan kombinasi dari kebesaran zat dan sifat yang dinisbatkan kepada jangkauan mata hati. Maka ketika menurut Imam Ar-Razi, kata Jalal ini mengandung syarat menafikan. Seperti bahwa Allah bukan fisik, tidak membutuhkan tempat, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak lemah, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak lalai, dan sebagainya. Maka Allah Al-Jalil adalah Dia yang Maha Agung dari segala sesuatu yang tidak wajar untuk disandangnya. Begitu juga dari pengertian-pengertian ini, nyatalah bahwa Allah adalah zat yang maha agung sifatnya, tindakannya, dan segala yang diputuskannya. Allah tidak hanya menampilkan dirinya sebagai zat yang maha besar, tetapi juga menyelaraskannya dengan sifat-sifat dan tindakannya yang maha agung juga. Jadi, kalau sifat Al-Jalil ini lebih kepada kredibilitas diri. Jadi bagaimana meneladani Al-Jalil dalam kehidupan, sebagaimana Allah punya keselarasan antara sifat dan perbuatannya, antara kedudukan dan tindakan, kita pun sebagai manusia yang berusaha meneladani, dituntut untuk menampilkan diri secara lebih baik. Kita dituntut untuk menyelaraskan antara penampilan luar dengan penampilan dalam, sehingga apa yang terucap merupakan ungkapan suara hati yang suci bersih. Kita pun dituntut agar apa yang kita lakukan menjadi gambaran terbaik dari amanah yang kita emban. Kalau kita perhatikan surat 61 ayat 2 dan 3, betapa besar murka Allah terhadap orang yang tidak mau menyelaraskan apa yang dia lisankan dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia kerjakan. Jadi apa omdo ya? Omong doang, cuman pandai berteori. Gitu. Saya pernah ditanya, bagaimana hukumnya seseorang yang menyampaikan kebaikan tapi dia sendiri tidak menyampaikan, tidak mengamalkan kebaikan itu sendiri. Gitu. Nah, ini ada dua. Ketika yang pertama memang ada kemunafikan dalam dirinya atau dia belum mencapai itu. Ya, misalnya kita bicara tentang konsep Islam yaitu perang. Maka disampaikan perang itu begini, 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 aturannya begini, begini, begini. Terus ditanya, Ustadz udah pernah perang? Belum. Mau kesempatannya belum ada. Gitu. Apakah kemudian, Ustadz aja nggak pernah perang, ngomongin perang. Nggak bisa begitu. Karena memang ada posisi yang tidak dimungkinkan. Misalnya, bicara tentang hukum rajam. Maka sampaikan sejarahnya, segala macam, dan tata caranya, dan seterusnya. Terus kemudian, kan nggak mungkin kita tanya, Ustadz pernah dirajam kan? Nggak pernah. Atau pernah merajam? Nggak ada kesempatannya. Ya, jadi tidak serta-merta. Tapi ketika misalnya dia menyarankan sedekah, dia sendiri pelit, ya, ya menyarankan untuk tahajud, dia sendiri nggak tahajud. Nah, itu bagian dari kemunafikan, padahal dia bisa melakukannya. Baik, setiap orang dalam kesejatiannya punya kedudukan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa tiap orang adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Maka supaya bisa mempertanggungjawabkan kedudukan ini tidak ada jalan lain buat kita selain terus belajar dan beramal. Sehingga bertambahnya usia ini bisa diimbangi dengan bertambahnya kualitas dan bobot diri. Apa kalau orang sekarang nyebutnya soft skill gitu ya. Bagaimana negosiasi, bagaimana persuasi, bagaimana banyak hal yang kemudian kalau kita mempelajari sisi psikologi seseorang misalnya. Ya. Saya belajar banyak dari Mas Selo. Kalau ngedil orang, wah Masya Allah, jago. Ya. Sekarang beliau jadi Umar bin Khattab. Ya. Ketika melobi seseorang, itu
luar biasa. Pengamatannya, bahkan sampai kemudian analisanya, dan sampai kemudian mengenali cirinya. Gitu ya. Nah, itu perlu kita belajar soft skill seperti itu. Terutama anak-anak sekarang ini yang kemudian di era digital dengan pola AI yang sangat luar biasa, banyak orang yang merasa bahwa, aduh, ada AI ini bisa nggak kerja kita. Jangan salah, kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, janjinya Allah adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan kita dalam kondisi yang penuh karakter kelemahan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani eh, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ada lagi yang lain disebut surat 71 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berkait dengan karakter dasar manusia, maka akan menjadi sulit untuk kita mencapai derajat kemuliaan jika kita tidak mempelajari dan tidak mengamalkan. Itu yang saya maksud. Jadi ketika setiap orang punya kedudukan, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan kedudukan itu, tidak ada jalan lain kecuali bertambah usia, bertambah kualitas dan bobot dirinya, ya, bertambah amanah yang diemban sebanding dengan bertambahnya kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut. Dan kemudian dari situ kemudian orang diuji, ya, apakah dia amanah atau tidak. Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Maka kemampuan memegang amanah satu laras antara kata dan perbuatan itu menjadi memunculkan kredibilitas diri yang murni, sehingga kepada orang-orang yang semacam ini Allah Al-Jalil menganugerahkan sepercik saja keagungannya. Makanya orang akan menjadi segan kepadanya, menghormati kepadanya, mempercayai, dan tidak akan meremehkan entah kawan maupun lawan. Lalu hal apa saja yang patut kita usahakan dalam membangun kredibilitas diri sebagai bentuk peneladanan kita terhadap Asma Al-Jalil? Yang pertama, jujur. Ya. Jujur ini bukan jujur ayam atau jujur kacang hijau, ya. Jujur dalam pengertian betul-betul shadik. Ya. Jujur dalam pengertian dia lurus hatinya. Ketika jujur ini adalah perilaku kita, maka dia menjadi kunci untuk kemudian sangat efektif untuk membangun kepercayaan. Serahin aja ke dia, nanti begini-begini dan seterusnya dan seterusnya. Dulu semasa saya masih jadi koreografer di dunia fantasi itu, ketika ada perhelatan besar, ada wahana baru dan butuh tarian kolosal untuk apa namanya pembukaan, untuk opening ceremony, selalu saya yang diminta untuk bikin itu. Nah, berarti saya lebih dipercaya ketimbang in-house koreografer yang sudah ada. Berarti ada bagian yang saya nggak tahu juga, mungkin bisa jadi budgetnya kecil gitu ya, jadi dipakainya saya gitu. Tapi memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian berkreasi dengan pola yang memang berbeda dengan pola panggung, karena yang saya pelajari dalam pengelolaan floor management itu justru nilai surprise-nya lebih tinggi. Dan ini menjadi bagian yang ketika saya pelajari entertainment management, itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang di luar kebiasaan yang harus dimunculkan sebagai sebuah kreativitas. Nah, kejujuran ini begitu pula sebaliknya akan menghancurkan hidup seseorang ketika kita terbiasa untuk tidak jujur. Ya. Bahkan dari hal yang paling sederhana, meskipun terhadap anak kecil, gitu ya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa menilai perilaku kita, maka
yakinlah bahwa ketidakjujuran itu akan menghancurkan kredibilitas kita sendiri. Maka jangan coba sekali-sekali berbohong atau terpancing untuk menambah-nambah pembicaraan sehingga menjadi dusta walau hanya gurauan sekalipun. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu ganjaran surga untuk orang yang jujur meskipun dalam keadaan bercanda. Nah, jangan mudah berjanji, ya. Pastikan setiap janji yang diucapkan sudah diperhitungkan matang-matang dan berusaha keras untuk memenuhi. Janjian, misalnya jam 1, ya, ternyata jam 1 baru selesai acaranya. Padahal jarak untuk ketemu ke meeting point berikutnya cukup jauh. Ya. Maka berhati-hati dalam konteks itu menjadi bagian yang memunculkan kredibilitas diri. Misalnya, saya jam 1 mungkin baru kelar acaranya, jadi mungkin sampai sana jam 2, jam 3. Kalau emang masih oke, ya ayo silakan gitu. Jika tidak, maka ya mungkin agak telat. Sorean kali ya, gitu dan seterusnya. Maka kata insya Allah tidak boleh digunakan untuk ngeles. Ya. Jadi insya Allah yang bermakna tidak atau bermakna kayaknya enggak deh, gitu ya. Itu jangan digunakan sebagai insya Allah. Saya pernah diminta oleh salah satu panitia pengajian, Ustaz, tanggal sekian bisa ngisi, Ustaz. Saya tulis insya Allah. Jangan insya Allah dong Ustaz. Nah, kalau nggak pakai insya Allah, pakai apa gitu? Wong insya Allah itu ada kepastian di situ. Jadi jika sya'a itu kehendak Allah. Jika Allah berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak ya pasti nyampe saya. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, saya nggak akan nyampe. Maka kebanyakan orang bilang insya Allahnya enggak gitu ya. Jadi salah gitu. Nah, kemudian tepat waktu dalam segala hal. Jangan terlambat atau gemar nunda atau mengakhirkan. Biasakan punya data dan fakta dan bersikap terbuka. Miliki juga kemampuan dan kesungguhan untuk mengevaluasi diri, kemudian segera perbaiki, sehingga begitu ditemukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab dengan kesungguhan dan keikhlasan. Ini yang harus diiringi dengan jangan pernah patah semangat kalau didapati masa lalu kita pernah atau banyak ketidakjujuran, ya. Karena antara dusta dan membual itu dua hal yang berbeda, tapi prinsipnya sama, gitu ya. Prinsipnya adalah bohong, tapi yang satu membual, ya, ngarang cerita, yang satu nipu. Nah, itu udah beda lagi, sudah, ya, kriminal jatuhnya. Kemudian yang kedua, selain konsep kejujuran, yang kedua ini lebih mengutamakan kepada cara kita memuaskan. Ya. Sehingga selain kejujuran, ada hal yang tidak kalah penting dalam kecakapan kita melaksanakan amanah itu. Meskipun dikenal teruji kejujurannya, tapi kalau kemudian dalam melaksanakan tugas sering lalai, ini juga akan merontokkan kepercayaan. Ya. Nulis sering salah-salah, sering typo, menyampaikan paparan terbata-bata dan seterusnya. Jadi tidak berlatih dengan penyampaian-penyampaiannya. Dan supaya bisa cakap memuaskan, kita dituntut untuk melatih diri, mengembangkan kemampuan, wawasan serta keterampilan ini juga harus punya kesiapan yang memadai untuk menjalankan tugas. Saya ketika diminta jadi MC akan menjadi sangat berbeda ketika saya sudah melatihnya di depan kaca. Kemudian ketika belajar dari beberapa mentor yang memberikan tips-tips tentang bagaimana sebaiknya ini diucapkan dan seterusnya, memilih kata dan seterusnya, itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi dituntut untuk kemudian harus banyak baca karya-karya sastra, gitu. Dan juga kita punya punya bacaan yang cukup, punya literatur yang cukup, maka kita akan bisa nyambung dengan obrolan kepada siapa saja dan berbagai topik. Kemudian biasakan membuat perencanaan yang baik dan persiapan yang matang.
Maka ketika kita gagal merencanakan, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi plan the worst itu bukan suudon. Ya. Di tahun 1937 di Prancis itu ada eh, kereta yang kemudian nyeplos dari apa namanya nabrak pembatas, kemudian keluar dari dinding ya pembatas itu. Maka kemudian orang belajar bahwa kalau dengan kecepatan sekian, maka momentum yang harus dipersiapkan adalah seperti ini dan seterusnya. Baru kemudian sistem pengereman diperiksa dan seterusnya. Ini menjadi pembelajaran-pembelajaran. Tentu kita tahu ya bagaimana Einstein, bagaimana beberapa ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu ya. Mereka ketika menemukan teori, wah itu nggak tahu berapa kumpulan kertas yang dipakai untuk merevisi ulang, menulis ulang, mereka ulang dan seterusnya. Nah ini yang bagian yang kemudian menjadi penting untuk kita kemudian pelajari juga. Biasakan cek and recheck, ya, takkit. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Kalau perlu bikin list, gitu. Sekarang udah banyak apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita. Saya di kegiatan saya lebih banyak gunakan Trello, sehingga kita tahu dengan posisi seperti apa di tanggal berapa kita mesti nyiapin apa, materinya seperti apa, dan seterusnya. All the things tentang itu menjadi well organized, sehingga siapa yang bertanggung jawab tentang itu akan menjadi sangat luar biasa. Nah, melaksanakan segala sesuatu dengan kesungguhan, kehati-hatian dan kecermatan, maka jangan anggap remeh kelalaian dan kecerobohan karena semua akan bisa gagal dan pasti muncul kesalahan-kesalahan. Yang ini kemudian kita hindari. Kemudian selalu sempatkan untuk evaluasi pada setiap tahap yang kita lakukan. Percayalah, merenung sebentar untuk mengevaluasi membuat karya kita semakin bermutu itu menjadi bagian yang menjadi sangat luar biasa. Sering-sering berkaca sehingga kita tahu posisi yang kita maksud itu betul-betul kita bisa lihat sebagai kacamata orang yang berbeda. Itu makanya kalau dalam dunia entertain, kami di para penari itu biasa berkutat dengan cermin, sehingga kita bisa lihat postur kita sudah betul atau salah. Dan tidak hanya balet klasik, tapi juga semua studio tari pasti punya cermin yang cukup besar dan banyak supaya kita bisa memeriksa ulang apakah gerakan kita sudah tepat atau tidak. Kemudian sempatkan evaluasi dengan tahap-tahap yang kita lakukan. Minta pendapat orang lain yang lebih ahli. Ya. Kemudian nikmati prosesnya. Dengan apa? Dengan menyempurnakan apa yang bisa dilakukan. Jangan pernah puas dengan kondisi yang setengah-setengah. Jangan pula juga puas dengan 90% kalau masih bisa 100%. Ya. Nah, yang ketiga, inovasi. Inovasi ini semacam improvisasi dalam skala yang lebih besar. Jadi ketika perubahan itu keniscayaan, maka di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Jadi satu-satunya yang tetap ya cuma perubahan itu. Makanya siapapun yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan, pasti akan tergilas sama perubahan. Saya nggak tahu nih, di antara kita yang menguasain AI ada berapa orang. Mungkin hanya sekedar beberapa orang saja gitu. Padahal hidup kita menjadi sangat dimudahkan ketika kita memahami prompting di AI itu. Ya. Kemudian makna dari ungkapan bahwa orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang rugi, itu artinya
dalam hadis lemah itu dikatakan bahwa mendapatkan kemajuan dalam hidup itu justru dia tertinggal oleh perubahan. Adapun orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia dianggap orang yang celaka karena dia akan semakin jauh tertinggal dan sulit mengejar. Maka satu-satunya pilihan bagi orang yang beruntung adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Artinya harus ada peningkatan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini sikap perubahan yang diharapkan selalu terjadi pada seorang Muslim. Hanya dengan cara seperti ini, yaitu seseorang selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu berusaha untuk siap menyikapi perubahan-perubahan dan supaya tidak tergilas dengan zaman. Ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kepada kita, anakmu tidak tinggal di zamanmu, berarti kita yang harus mengejar ketinggalan. Bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka berkomunikasi dan seterusnya. Maka kemampuan kreatif dan kemampuan diri itu banyak hal, ya. Karena dia Bu Dwi sudah mulai membantu MKI dengan banyak menulis karena banyak bacaan, banyak diskusi, banyak tanya, ya. Banyak mungkin melihat, melakukan studi banding misalnya, banyak melakukan tafakur atau merenung, banyak berbuat dan mencoba. Karena tanpa nyoba nggak akan punya kemampuan gitu. Dan terakhir banyak ibadah dan berdoa. Ini bagian yang kemudian kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang gigih menjaga supaya hidup kita menjadi lebih bersih, lebih luluh, lebih jujur, lebih terpercaya dan punya kredibilitas. Yang sehingga orang akan melihat kita sebagai seseorang yang mumpuni jika kita layak untuk jadi hambanya Al-Jalil atau menjadi Abdul Jalil. Bagaimana spiritnya? Maka kita harus menghias perilaku kita dengan akhlak. Maka dalam meneladani asma Allah, kita dituntut untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan penampilan, baik lahir maupun batin, gitu ya. Lalu kita berusaha untuk menghiasnya dengan akhlak yang mulia. Dan sifat yang seperti ini dengan izin Allah akan mengandung dan mengundang simpati serta cinta. Makanya keengganan dan wibawa yang mengantar mata orang lain itu tidak mampu memandang kepada dirinya. Maka ini yang kemudian Allah Al-Jalil, zat pemilik segala keagungan dan keindahan ini, yang dengan keagungan dan keindahannya itu menjadikan mata manusia sekelas Nabi Musa sekalipun tidak sanggup menatap Allah. Maka ketika Musa datang untuk bermunajat kepada kami, maka pada waktu itu telah kami tentukan dan Allah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, tampakkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihat. Maka Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah bukit ini, maka jika dia tetap ada di tempatnya seperti semula, pasti kamu bisa melihatku. Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka pada saat itu Musa tersadar. Maka dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama beriman. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Maka seperti sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW bersifat kepada Rasulullah SAW, mereka begitu hormat, begitu kagum, dan penuh kerendahan di hadapan kewibawaan dan keagungan beliau. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Ta'lim Muta'alim, itu bagaimana seorang guru dan murid berperilaku menjadi sangat luar biasa. Kalau saya masih melihat di beberapa pesantren-pesantren salaf, itu pesantren kuno, itu bahkan ketika ada kiai yang lewat melintas itu semua langsung berhenti dan tidak melakukan kegiatan apapun saking takzimnya sama kiai gitu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menghampiri dan kemudian berusaha untuk mencium tangannya sang kiai. Dan mereka biasanya di zaman Rasulullah SAW juga begitu. Ketika Rasulullah SAW hadir, maka tidak ada yang berani menatap wajah langsung, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara, mereka hening, diam.
dan mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Ya. Beda sama Ustadz Dodi nih. Ustadz Dodi ini bisa didengar sambil motongin tempe, sambil ngupas alpukat, sambil ngelempar baju ke mesin cuci, bisa sambil jalan dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau eh, berhadapan dengan Rasulullah SAW sampai-sampai mereka ini ada burung di kepalanya. Ya. Maka meraih keutamaan seperti ini tidak ada cara yang terbaik yang bisa kita lakukan selain menghias diri dengan akhlak mulia, kejujuran, kesantunan, keramahan, kesabaran, kedermawanan, dan ketawaduan. Sehingga menjaga lisan dan kemantapan iman kepada Allah, ini buah dari akhlak mulia itu Allah pasti tampakkan pada wajah kita. Maka minimal orang yang eh, 5 kali sholat itu, Masya Allah, dia akan eh, punya wajah yang jauh lebih baik ketimbang yang jarang wudhu. Gitu. Ustazah Fatia pernah satu kali ketika ikut eh, ikut kuliah umumnya salah satu profesor dermatolog di Australia, itu beliau eh, dikatakan bahwa these two girls, maksudnya beliau Ustazah Fatia sama eh, salah seorang Pakistan, ada mahasiswa Pakistan, dikatakan bahwa and after 10 years from now, setelah 10 tahun dari sini, maka they will look younger than anyone else. Jadi dia akan kelihatan lebih muda daripada yang lain. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa wajah yang terpapar dengan matahari dengan tangan itu adalah bagian kulit yang paling kuat ketimbang yang lain. Jadi kalau yang lain karena matahari itu gampang kusut, gampang eh, gampang eh, gampang rusak gitu. Bahkan cenderung banyak yang kena kanker karena kanker kulit itu karena sering terpapar matahari dan mungkin tidak memakai hijab pada wanita. Maka yang boleh disyariatkan oleh Allah SWT yang boleh tampak hanya wajah dan eh, tapak tangan. Ya. Hand itu kafain, baina kafanain. Gitu. Maka sebagai tahap awal apa saja yang kemudian bisa kita lakukan yaitu kita raih kemuliaan Allah dan hambanya ketika pagi misalnya tekadkan dalam diri saya ingin tahu wajah yang paling menenteramkan hati itu seperti apa. Wajah yang paling menggelisahkan itu seperti apa. Karena hari ini kita akan banyak ketemu dengan aneka wajah. Maka Rasulullah SAW menyatakan perbanyaklah tersenyum karena senyum itu akan kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Makanya kalau kita lihat ada beberapa ustadz yang someah gitu ya, ada ustadz yang sumeh, apa namanya, wajahnya tuh cerah, bukan cerangapan, tapi betul-betul ceria yang dia penuh dengan kecintaan, penuh dengan kebahagiaan menyampaikan sesuatu. Kita lihat Kodenis misalnya, ya, Masya Allah kalau ngobrol sama beliau enak, ya, Ustadz Alexial, Ustadz Bahtiar Nasir, itu kalau kita lihat wajahnya nggak ada kebencian, mukanya enak gitu dilihat. Ya. Dan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Muhammad Nusul Zikri misalnya, gitu. Itu kalau kita lihat menjelaskan sesuatu, pasti dengan senyuman yang khas. Gitu. Maka setiap awal, siapa saja yang ingin meraih kemuliaan di hadapan Allah dan hambanya, ketika pagi, dia katakan bahwa hari ini pasti akan ketemu sama banyak wajah. Maka dampaknya kepada kita ada yang menenteramkan, ada yang menyejukkan, ada yang menggelikan, ada yang menggelisahkan, dan ada pula yang menakutkan. Loh, kok menakutkan? Kenapa? Ada yang menakutkan karena bentuk hidungnya, tentu mungkin tidak. Sebab ada yang hidungnya mungil tapi menenteramkan, ada yang sorot matanya tajam, menghujam, tapi menyejukkan, ada yang kulitnya hitam tapi penuh wibawa. Itu adalah bagian yang Allah SWT berikan jalilnya ya, kepada setiap kita. Pernah satu kali berjumpa seorang ulama dari Afrika di Masjidil Haram.
kulitnya tidak putih, tidak kuning, tapi ketika memandang wajahnya sejuk sekali. Maka senyumnya begitu tulus, meresap ke dalam kalbu yang paling dalam, dan bahkan seperti disiram air sejuk yang menyegarkan di pagi hari. Ada juga ulama yang tubuhnya mungil, Allah berikan karunia kelumpuhan sejak kecil. Namanya Asyahid Syekh Ahmad Yasin, pemimpin spiritual gerakan Intifadah di Palestina. Beliau tidak punya daya, duduknya saja di atas kursi roda. Harga kepalanya saja yang bergerak. Tapi eh, saat menatap wajahnya terpancar kesejukan yang luar biasa. Padahal beliau jauh dari ketampanan wajah sebagaimana dianggap rupawan dalam versinya manusia. Tapi ternyata di balik kelumpuhannya itu beliau memendam ketentraman batin yang begitu dahsyat, tergambar pada saat kita memandang sejuknya pancaran dari rona wajah. Nah, saudaraku, penggemar mutiara hati yang dirahmati oleh Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kalau kita berhasil menemukan struktur wajah seseorang yang menenteramkan, maka cari tahu, ya, kenapa dia sampai punya wajah yang menenteramkan seperti itu. Kok adem banget, wudhunya kah, ibadahnya kah, zikirnya kah, apalah, dan segala macam. Maka ini benar-benar kita akan menaruh hormat, ya. Sehingga betapa senyumannya yang tulus, pancaran wajahnya, ingin membahagiakan banyak orang, gitu ya. Dan begitu juga ketika kita menatap wajah yang lain yang dengan sifatnya berlawanan, misalnya ketus, yang ngeremehin, ada yang wajahnya bengis, ada yang nggak peduli, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat wajah-wajah saudara kita yang lain yang belum mendapat ilmu, biasanya bengis dan ketus. Ya, dan ini pun perlu kita pelajari. Banyak di antara kalangan orang-orang hijrah yang begitu dia berjilbab lebar dan bahkan bernikop gitu ya, itu buat yang masih belum pakai jilbab langsung miring lihatnya, ya, di apa di seperti disudutkan atau dianaktirikan, maka nggak pantas kita melakukan itu. Tetap ambil kelebihan dari wajah yang menenteramkan itu sehingga menyejukkan hati dan eh, apa namanya, nggak ngerusak pandangan gitu ya. Maka buang-buang jauh raut yang tidak ramah, itu tidak menenteramkan dan tidak menyejukkan. Jadi nggak ada salahnya kita evaluasi diri di depan cermin, tanya kira-kira seperti apa yang ada di wajah kita itu. Apakah memang ada di antara hamba Allah yang bibirnya didesain agak berat ke bawah, kadang-kadang jangka dia kurang senyum, sinis, atau kurang ramah, ya, subhanallah. Bentuk-bentuk seperti ini karena Allah yang patut disyukuri dan bisa jadi ladang amal bagi siapapun yang punya untuk berusaha senyum, ya, dan lebih ramah lagi, lebih maksimal lagi. Nah, kalau kita ngelihat ada orang yang jutek, gitu ya, ada orang yang nggak terlalu peduli, gitu, maka bagian yang seperti ini menguji kita. Dan kalau kita ingin mendapatkan pahala, maka kita perbaiki akhlaknya seperti itu. Dan Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa ya kepada setiap orang yang bertemu dengan beliau itu, ya, sampai orang merasa puas sama urusannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang menyapanya, menganggap orang tersebut adalah orang yang paling utama di hadapan beliau, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini bagiannya menjadi luar biasa. Ya, ala kulli hal, ketika menjauhi diri dari perbuatan tercela, maka kita harus meneliti wajah orang itu, mempelajari mimik muka. Kalau begini itu apa, kalau begitu itu apa, dan seterusnya. Ya, karena ada orang juga yang kemudian kelihatannya excited padahal lagi enak sama kita. Nah, itu orang-orang yang bermuka dua seperti itu bahaya. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang memperbanyak perkataan, niscaya ia akan jatuh darinya. Dan siapa yang tahu dirinya jatuh, maka pasti dia akan banyak dosa. Dan siapa yang banyak dosa, pasti ke neraka tempatnya. Waliyadzubillah. Maka di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga bisa lurus lisannya, dan seseorang tidak akan masuk surga apabila tetangganya tidak merasa aman dari dan kejahatan tangannya. Jadi lisan dan tangan. Nah, kalau kita lihat, nggak tahu di tempat kita ada yang gitu nggak?
parkir mobil padahal ada carport di rumahnya nggak mau dimasukin tapi ditaruhnya di pinggir jalan sehingga mengganggu jalan orang. Ya. Maka yang paling santun adalah kita sampaikan kepada lingkungan, kita sampaikan ya kepada mereka tanpa harus menyinggung dan seterusnya. Tapi memang bicara lebih gampang daripada eh, apa prakteknya ya. Karena dalam beberapa kitab dinyatakan buah perbuatan lisan itu sebagai racun permata hati ya, dan menyebabkan manusia jauh dari cahaya ilahi. Maka berhati-hati menggunakan lisan ini menggerakkannya memang mudah tapi tidak perlu menghabiskan tenaga yang besar, tidak butuh biaya mahal, tapi bencana bisa datang hanya karena kata yang terucap oleh lisan. Ya. Bicara itu baik, tapi lebih baik diam atau bicaranya yang bermutu. Sehingga kalau ada orang yang lebih hebat, ya maka diam. Ya. Atau ya baru ngomong kalau omongannya benar. Gitu. Ini kadang-kadang celutukan-celutukan yang nggak penting itu jadi menyulitkan diri. Satu kali Lukman Al-Hakim diperintahkan majikannya untuk menyembelih seekor kambing dan mengambil dagingnya yang terbaik untuk jamuan tamu. Lukman beli juga seekor kambing, kemudian menyembelihnya lalu mengambil lidah dan hatinya jadi masakan disajikan kepada majikan dan tamunya. Maka majikannya marah menegur si Lukman. Lukman, bukankah tadi aku perintahkan untuk membeli daging yang terbaik untuk jamuan para tamu? Ya. Maka Lukman pun menjawab, tidak ada daging terbaik kecuali lidah dan hati. Insya Allah. Maka beberapa waktu kemudian majikannya memerintahkan untuk menyembelih kambing kembali dan menyuruh dia akan membuang daging yang terburuk. Maka Lukman pergi ke pasar untuk membeli kambing dan menyembelihnya, kemudian dia buang lidah dan hatinya. Kemudian bilang Lukman, sang majikan kesal. Apa maksudmu, wahai Lukman? Kemarin aku perintahkan kamu menyembelih kambing, kau menghadiahkan daging terbaik, tapi kau hanya menyuguhkan hati dan lidah. Sedangkan sekarang ketika aku menyuruh untuk menyembelih kambing sekali lagi dan memerintahkan kepadamu agar membuang daging terburuk, kamu pun membuang hati dan lidah. Apa yang kau maksudkan? Engkau ingin mempermainkan aku. Maka Lukman Al-Hakim menyatakan, maafkan hamba Tuhan. Tetapi apa yang hamba lakukan ini memang sudah sepatutnya. Tidak ada daging terbaik kecuali lidah dan hati. Apabila digunakan untuk kebaikan, tidak ada daging terburuk ya kecuali lidah dan hati kita digunakan untuk keburukan. Maka lisanlah yang bisa mengubah uh, penciptaan pola komunikasi manusia dengan yang lain. Maka lisan ini bisa memunculkan segala bahasa, bisa bikin hati rindu, bisa penuh nasihat, bisa memutarbalikkan bahasa, bisa merusak suasana, dan lisanlah yang kemudian membuat orang menjadi menangis dan tertawa. Maka lisan ini dihiasi oleh pancaran iman dan akal yang sempurna, akan selalu dia banyak zikir, banyak istighfar, banyak mengucapkan hal-hal yang terpuji. Maka ketika lisannya tidak dihiasi oleh pancaran iman, maka dia akan melakukan hal-hal yang biasa dikenal dengan istilah bahaya lisan, dusta, buruk sangka, suuzon, gunjing atau ghibah, namimah, dan seterusnya. Ini bagian yang kemudian terlalu banyak bicara yang tidak penting, ya, sampai-sampai kemudian kita terjatuh pada lima hal tersebut. Maka rusak amal kita. Begitu juga kredibilitas kita. Maka dikatakan sebagai penutup dari Zubair bin Awam yang ketika masuk Islam di usia 12 tahun, beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ibundanya Zubair, yaitu Sofia binti Abdul Muthalib, adalah bibinya Rasulullah SAW ketika tahu Zubair masuk Islam, dan pamannya ini yang awalnya sangat menyayangi Zubair menjadi murka, menjadi marah, dan kemudian dia menyiksa keponakannya dengan sangat kejam, bahkan Zubair diikat dengan api berkobar di sekelilingnya, sampai kemudian membuat Zubair sulit napas. Sehingga sampai membuat beliau pingsan. Dalam keadaan seperti ini, kemudian sang paman memaksa Zubair untuk mengingkari Rasulullah SAW dan kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi kekuatan keyakinannya menyebabkan beliau berlisankan, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Ya. Meskipun fisiknya sangat lemah. Jadi contoh lain, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang ketika disiksa oleh majikannya, ya, ditindih batu besar, ya, dalam keadaan telanjang, ditaruh di tengah lapang, panas-panas dijemur.
Beliau katakan bahwa Ahad, Ahad, Esa, Esa. Allah itu Esa. Maka Umayyah bin Khalaf, sang majikan, mengikat leher Bilal dan menyerahkannya kepada anak-anak. Kemudian anak-anak itu mengarak Bilal layaknya hewan-hewan di lembah-lembah. Ya. Sementara Bilal terus berulang-ulang Ahad, Ahad, Esa, Esa. Maka begitu pula dengan sahabat Khabbab al-Ard, ketika mengetahui keislamannya dan sang majikan menyiksa Khabbab dengan menendang dan memukulinya, maka dia dihajar dengan perkakas yang ada di rumahnya sampai pingsan dan berdarah. Tidak cukup sampai di situ, Khabbab pun ditelanjangi lalu diganti dengan pakaian dari besi, dan kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir dengan cuaca yang sangat terik. Maka Khabbab dibaringkan dan dibakar sampai lehernya terpanggang. Insya Allah. Maka di sini kemudian Khabbab dibaringkan dan dibakar tubuhnya sampai terpanggang. Katakan siapa Muhammad? Kata mereka, berharap Khabbab mau mendustakan Rasulullah SAW, hamba dan utusan Allah. Maka jawaban ini sangat tidak memuaskan. Khabbab pun kembali dipukuli dan dijembur. Katakan siapa Lata dan Uzza? Dia berhala bisu yang tidak bisa menulis, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ketika mereka meletakkan batu panas ke pundak Khabbab, ya, dan membiarkan sampai beberapa saat sampai batunya itu kemudian melepuh dan mengeluarkan cairan luka, ketika kalap, Ummu Ammar sang majikan menyiksa dengan menempelkan besi panas ke tubuhnya Khabbab, sehingga Khabbab ini menjadi pingsan karena tidak kuat menahan sakit. Satu hari kafir Quraisy membakar tumpukan kayu sampai menjadi bara. Kemudian mereka memaksa Khabbab untuk melepaskan baju lalu mendorong tubuhnya ke bara api itu sampai padam. Rasulullah SAW di dalam kitab Kisah Cinta dan Pergaulan Imam generasi mulia awal, ya, disampaikan seperti itu. Jadi memaknai Al-Jalil ini berusaha untuk tidak minta-minta, jaga izahnya, berusaha untuk mengutamakan seruannya ketimbang seruan orang, bangun keagungan diri dengan kejujuran kredibilitas yang tadi, ya, maka hiasi dengan akhlak yang mulia. Jauhi aneka perkara hina yang terendah, maka jangan takut kepada siapapun selain takut hanya kepada Allah. Ada doa, ya, Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Ya. Aku minta ampun kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan dan dari nabimu keselamatan. Ya. Dan juga anakku. Maka suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ampunan Allah yang bisa menenggelamkan dosa-dosa ini, bagaimana dengan keridoannya sehingga dia bisa memenuhi semua harapan? Bagaimana dengan cintanya? Ya, dia bisa mengalahkan logika. Bagaimana dengan kasih sayangnya? Dia bisa membuat orang tidak melakukan apapun. Dah, gimana Allah aja. Ya, maka sayang dan mencintai Allah ini adalah pasti karena kebodohan yang pendeknya pengetahuan tentang keagungan zatnya menjadi tidak clear. Ya, mudah-mudahan dengan bahasan yang sederhana dan di tengah kondisi saya yang sedang tidak prima, ini menjadi bagian yang insya Allah kita Allah berikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa mentadaburi apa yang Allah SWT hadirkan. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis supaya tepat Mas Khalis, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita meneladani sifat Al-Jalil, Al-Jalalah ini. Memang kalau di kita mungkin ini saja yang jika kembali kepada akromakum indal ataqakum gitu ya, orang yang paling mulialah yang orang yang paling bertakwa. Mungkin itulah kita memahami Al-Jalalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tadi memperbaiki akhlak kita, dan mudah-mudahan inilah salah satu penerjemahan yang bisa kita lakukan. Baik, Ustaz, ada yang sudah siap nih untuk bertanya nih, Bunda Nadia, silakan. Tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Dek, tadi tentang perkara senyum yang udah sampaikan. Itu kan sedekah, senyum itu ibadah. Tapi ketika senyum itu dilontarkan oleh seorang ahwat kepada Ikhwan,
itu kadang-kadang disalahartikan gitu, Dek. Adakah batasan senyuman itu untuk seorang ahwat? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Beda ya senyum untuk penghormatan dengan senyum yang sifatnya flirting. Ya. Kalau senyumnya flirting memang ganggu, maka sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau cuma sekedar senyum penghormatan ketika ketemu, kita senyum saja normal. Tapi kalau kemudian senyum sambil dilirik, gitu sambil bikin dia salting, ya itu sih ya nggak benar. Maka sebatas kita bisa menghadirkan bahwa kita menghormati dia, maka sebagian ulama menyatakan kalau wanita yang berparas cantik, sebaiknya dia tidak menggunakan wajahnya untuk ditampilkan kepada para pria. Maka suruh pakai niqab gitu. Sehingga orang yang pakai niqab itu kalau senyum, yang kelihatan cuma matanya aja bergerak. Gitu. Maka tidak akan menimbulkan syahwat. Wallahu a'lam. So, yang lain silahkan. Silakan yang lain. Baik. Aku mau tanya, Ustaz. Ya, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar topik ya, Ustaz. Silakan. Ini ada kayak orang transgender gitu, Pak Ustaz. Terus waktu sholat dia duduk di samping kita. Terus uh, terus dia kesentuh kulit kita. Itu apakah uduk kita batal dan sholat kita gimana, Pak Ustaz? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasul. Ketika ada transgender, maka kita boleh mengingatkan. Eh, Kecuali dia sudah ganti kelamin ya. Kalau dia sudah ganti kelamin, mungkin nggak apa-apa bareng sama perempuan. Tapi kalau belum, maka menjadi khunsa. Jadi dia pria yang jiwanya terjebak dalam apa? Dia wanita yang terjebak jiwanya dalam tubuh pria gitu ya. Biasanya dalihnya mereka begitu. Tapi sesungguhnya kedudukan mereka adalah sebagai pria. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah ada pria yang bersentuhan kepada kita, maka mari kita lihat di surat 5 ayat yang ke-6, bandingkan dengan surat 19 ayat 20. Mohon izin sebentar. Silakan jamaah yang ingin juga bertanya bisa di-share juga di chat gitu ya. Jadi biar nanti bisa dibacakan. Masih ada waktu sekitar 10 Sudah menit. ketemu? Silakan. Surat berapa tadi, Ustaz? Surat 5 ayat 6 dan surat 19 ayat 20. Surat Al-Maidah ya, Pak Ustaz. Betul, betul. Wahai orang-orang yang beriman, Ya, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. terusin. Surat sampai satu aja, Pak Ustaz. Ya, satu ayat aja. Terusin, belum Ya. selesai itu. Silakan Ibu.
Lanjut, pindah halaman ya. Atau ada yang lain mau baca? Silakan. Lanjutin ya udah. Ya, silakan. Ya, silakan. Ulang dari awal deh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan ulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, Atau menyentuh perempuan, ya. Atau menyentuh perempuan. Terusin. maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan Iya. debu yang baik Baik. dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Baik. Syukran jazakumullahu khair Bu Vivi. Itu Terima yang Terima digunakan. kasih. Maaf Pak Ustadz, tadi Itu putus-putus ya, nggak signalnya apa-apa. nggak bagus. Itu yang digunakan oleh Imam Syafi'i, Bu Elvi. Digunakan oleh Imam Syafi'i. Mari kita lihat, bandingkan dengan surat 19 ayat 20. Silakan. Boleh yang lain juga baca, nggak apa-apa kalau udah ketemu. Izin Nana Ya, boleh Dek. Ustaz? Monggo Mbak Nana, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang atau laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Baik, syukran ya, jazakumullah, barakallahu fiik. Jadi ini yang digunakan oleh Imam Hanafi, disepakati oleh Imam Maliki, dan juga disepakati oleh Imam Hambali. Gitu. Jadi yang dimaksud bersentuhan di situ adalah dijelaskan oleh Imam Hanafi. Jangan kalian menggunakan pendapatku ketika kalian tidak tahu bagaimana aku mengambil hukumnya. Maka Imam Hanafi atau Abu Hanifah menyatakan, bagaimana mungkin Ibunda Maryam punya keturunan sedangkan dia tidak pernah menyentuh laki-laki. Emang sentuhan laki-laki bisa punya anak? Maka di sini sentuhan yang dimaksud adalah majazi. Sentuhan yang sifatnya bahasanya bahasa kiasan. Maka menyentuh yang versinya sudah 19 ayat 20 tadi disetarakan dengan bertemunya kepala zakar dengan lubang farji yang menyebabkan sampai kemudian dia bunting, sampai hamil. Maka selama bukan kepala zakar yang menyentuh lubang farji, maka sentuhan tangan saja menjadi tidak apa-apa menurut 3 mazhab. Ditambahkan lagi dengan ada syawahid dan korinah dari beberapa hadis yang lain. Rasulullah SAW mencium kening Ibunda Aisyah langsung ke masjid tanpa berwudu lagi. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika sholat itu sering menyingkirkan kakinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan tidak pernah membatalkan sholatnya. Ketika Rasulullah SAW sholat dan Ibunda Aisyah mencari Rasulullah SAW, maka terpeganglah kakinya, telapak kakinya ketika beliau sedang bersujud. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Sehingga para ulama sebagian menyatakan bahwa jika yang bersentuhan hanyalah tangan, maka tidak mengapa. Pada saat kita sa'i, umroh gitu ya, atau haji, ketika berkeliling Ka'bah, itu haulaul Ka'bah sab'a marrah, ya, mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran, itu pasti rentan terhadap senggolan-senggolan itu. Apalagi orang-orang Pakistan yang nenek-nenek itu, aduh rusuh itu kalau dorong-dorong, tarik-tarik apa segala macam gitu. Maka kemudian menjadi berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Ahmad Ibnu Hambal menyatakan bahwa batal jika ada syahwat, tidak batal jika tidak ada syahwat.
Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Elvi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sholat dekat kita juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya, ketika dia adalah seorang yang transgender betul-betul ganti kelamin, maka nggak Kalau apa-apa. buka dia enggak, dia Oh ya, enggak. kalau enggak ya jangan dekat-dekat. Kita menghindar aja. Syukran Kita Pak menghindar Ustadz. aja. Afwan, barakallah. Yang lain silakan. Bu Astuti silakan. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ude, misalkan kan kita puasa sunnah ya Ude ya. Ya, Nah, biasanya saat kita puasa sunnah tuh kita izin dulu ya ke suami ya. betul. Nah, pada satu hari misalkan kita lupa nih izin. Nah, Hmm, terus suami siang itu minta berhubungan pasutri ya, gitu Ude. ya. Nah, pas kita jelasin kita puasa tuh ada kayak kecewa atau manyun Iya gitu ya. pasti. Batalkan mestinya. Oh, begitu. Ya, batalkan. Batalkan Rasulullah ya. SAW waktu ke rumahnya Hafsah binti eh, Umar. Beliau sudah dalam keadaan saum. Maka begitu sampai di rumahnya Hafsah, karena Hafsah sangat memuliakan Rasulullah SAW, disuguhin hais. Hais itu kira-kira kalau di kita apa? Jenang kurma gitu ya, dodol korma lah gitu kalau bahasanya. Jadi kurma, kemudian dibuang bijinya, kemudian diberi minyak samin, kemudian di apa namanya? Orang Jawa bilang itu diuleni gitu, di apa diadol lah gitu ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan kepada Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, sesungguhnya tadi aku sudah berniat untuk puasa, tapi karena engkau sudah menyuguhkan makanan ini, maka aku berbuka. Sehingga saum sunnah itu bebas untuk kita apa namanya, bebas untuk kita putuskan di mana saja. Gitu. Baik, baik. Syukran Ude. Afwan, barakallahu fiik. Yang lain silahkan. Ahlan, hayakallah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah terus kepada kita, kepada seluruh pengurus dan jamaah. Allah senantiasa berikan iradahnya, maunahnya, inayahnya, sehingga kita mampu menghadirkan keistiqomahan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi min syarril haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Khalid. Supaya tafadhol masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan Ustaz. Atas Wakadzalik barakallah. nasihat dan ilmunya, mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi dan tentu mempraktekannya dalam keseharian kita. Karena memahami asmaul husna tentu yang paling penting sebelumnya sudah berkali-kali juga disampaikan oleh Ustaz. Jadi bahwa kita harus meladani sifat-sifat yang luhur dari Allah itu dalam kehidupan sehari kita. Salah satu dengan memperbagus akhlak kita saja. Karena itulah apa namanya, umat seorang mukmin itu memang salah satunya dimuliakan dengan akhlaknya. Karena akhlak menjadi barometer ke diri kita dan bisa bermanfaat untuk juga orang lain, dalam menjadi inspirasi untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meneladi sifat luhur dari Nabi kita Ya Rabb. SAW. Ya Rabb. Amin amin Allahumma. Dan sebagai penutup, insya Allah kita besok akan kembali juga membahas tentang Hisnul Muslim, kajian rutin tentang adab saja. Tentang adab. Jangan, kalau ada beberapa pertanyaan silakan simpan, nanti insya Allah akan kembali dibahas di besok hari. Baik, Besok seru tuh Ustaz. Besok kita akan bahas harta tahta wanita. Masya Allah. Baik, baik. Jadi siap-siap ya, disiapkan nih pertanyaan tentang tema harta tahta dan anak. Baik, jamaah yang dengan Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا